أنعمت عليهم غير Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Asrarit Taharati utawi iki ku kitab nerangaken pira-pira rahasiae sesuci. Wa huwa utawi kitabu Asrarit Taharah iku alkitabu kitab asalitsu kang nomor 3 min rubu'il ibadat saking seprapate pira-pira ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi talattafa bi ibadihi. Alhamdu utawi sekabehane puji kulillah tetep kagungane Allah. Alladzi ya Allah talatofa kang melasi sapa si Allah atau tumindak alus atau tumindak welas atau alus sapa si Allah atau alladzi bi ibadihi kalan pira-pira kawulane alladzi kalane Allah maksudnya fata'abbada moko merti-merti sapa si Allah, merti-merti ibadah sapa si alladzi ta Allah hum ing al-ibad atau hum ibadihi mang bin nadhafati kalawan bebersih wa afadhalan ngeloberaken sapa si alladzi Allah maksudnya ala kulubihim ing atase pira-pira atine ibad tazkiyatan krana bersihaken lisaro irihim maring pira-pira krentek atine ibad sing Allah loberkan mang anwarahu ing pira-pira nur atau cahayane Allah wa altafahu lan pira-pira kewelasane Allah wa a'adda lan nyawisaken sapa si Allah wa adalan nyawisaken sapa si alladzi atau Allah lidzawahirihim maring pira-pira zahire ibad tathiran karena bersihaken atau nyuciaken wa adalan nyawisaken sapa si Allah lidzawahirihim maring pira-pira anggota zahire ibad tathiran karena nyuciaken laha maring zawahirihim nyawisaken almaa ing banyu al makhsusa kang den tentoaken birriqati kalawan sifat tipis wala tafatilan sifat alus wa sallallahu lan muga-muga paring rahmat takzim sapa Allahu Allah alan nabi ngatasi Gusti Nabi rupane Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mustaghriki kang ngeratani binuril huda kalawan cahaya pituduh ngeratanine kelawan nur huda mang nurul hidayah mang atrafal alam
atrafal alami ing pira-pira pecajahe alam wa aknafahu lan ing pira-pira pelosoke alam wa ala alihi lan ing atase pira keluargane Nabi wa ala alihi lan muga-muga tetep ing atase keluargane Nabi at-thayyibina kang bagus kabeh atau hirinatur kang padha suci kabeh salatan kelawan rahmat atau salawat salatan kelawan rahmat atau salawat tahmina kang ngreksana ing kita apa barokatuha apa pira-pira barokai salat atau salawat itu maksudnya salat itu salawat maksudnya yaumal makhafati ing dalem dinane kiamat atau dinane wedi ya kiamat wa tantasibu lan dadi jejeg apa salat selawat mang maksudnya junatan hale dadi benteng bainana ing dalam antarane kita wa baina kulli afatin lan ing dalam antarane saben-saben belai. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Asrarit Thaharah. Kitab di dalam menerangkan beberapa rahasia-rahasia bersesuci. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi talattafa bi ibadihi fata'abbadahum bin nadhafati. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, alhamdulillah bahwa segala puja dan puji hanya milik Allah. Yang pantas dipuja dan dipuji hanyalah Allah. Karena puja-puji itu hanyalah milik Allah. Alladzi talattafa bi ibadihi. Allah yang maha belas kasih terhadap hamba-hambanya. Wa ta'abbadahum bin nadhafah. Dan Allah perintahkan dalam beribadah ini kepada hamba-hambanya itu dengan bersesuci. Jadi Allah memang menganjurkan ibadah, perintah ibadah itu diawali dengan pembersihan atau pensucian di diri. Baik secara zahir juga secara batin. Makanya fata'abbadahum bin nadhafah. Allah perintah agar berupaya, berusaha hamba-hambanya ini dalam melakukan ibadah harus dengan penuh kesucian. Dalam beribadah dimulai dengan suatu kesucian diri, baik zahir ataupun batin. Wa fadha ala qulubihim tazkiyatan li sarairihim anwarahu wa altafahu. Dan Allah lah yang menuangkan atas hati hamba-hambanya. Allah lah yang menyirami pada hati-hati hamba-hambanya itu tazkiyatan untuk membersihkan akan hati-hati yang terdalam
apa yang terdetak di dalam hati para hamba-hambanya itu Allah tuangkan, Allah sirami, Allah aliri anwarahu, cahaya-cahayanya, wa altafahu, dan juga berikut belas kasih Allah Subhanahu wa taala. Wa adda li dhawahirihim, dan Allah siapkan untuk anggota zahir mereka, para hamba-hambanya itu, tathiran laha, untuk mensucikan anggota-anggota zahirnya itu Allah siapkan alma al-makhsusa, air khusus yang birriqati wal latafah, dengan halus dan juga dengan penuh bersih, tipis, serta kemurnian. Jadi segala puja dan puji milik Allah semata, yang tentu Allah lah berbelas kasih kepada hamba-hambanya, yaitu kita. Kita ini senantiasa mendapat belas kasih Allah. Dan Allah perintahkan untuk ibadah agar kita ini menjadi hamba Allah yang pada intinya kehidupan kita ini tiada lain untuk menghambakan diri kepada Allah. Walaupun Allah tidak butuh dengan ibadah kita, tapi kita yang butuh kepada Allah. Karena kita ini butuh kepada Allah, perlu pengakuan dari Allah. Kita ini sebagai hambanya. Lah, untuk mencapai kita pada tingkat hamba Allah yang nantinya Allah mengakui kehambaan kita kepadanya ini, juga diperlukan bin nadhafah, perlu kesucian, perlu kebersihan diri, baik zahir apalagi batin. Karena Allah tidak bisa diduakan, itu tidak bisa. Allah dimadu itu tidak bisa. Harus hanya Allah semata yang kita sembah. Wahdahu la syarikalah. Maha Esa Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Ini tempatnya di hati. Faham ya? Di hati. Itu secara batin. Dalam zahir juga harus bersih. Nanti yang akan diatur setelah keterangan ini. Jadi agar Allah mengakui kehambaan kita kepadanya, ya harus penuh dengan nadhafah, bersih. Bersih batin juga bersih lahir. Artinya kalau sudah lahir batin kita ini suci, maka kehambaan kita ini akan mudah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam keterangan lain hadis menyatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Innallaha thayyibun, Allah itu baik, suci. La yaqbalu illa thayyiban, tidak Allah terima apapun yang kita persembahkan kepada Allah kecuali hal-hal yang baik, yang thayyib. Wa fadha ala qulubihim tazkiyatan li sarairihim anwarahu altafahu. Dan Allah tuangkan, Allah aliri, Allah sirami cahaya-cahayanya. Allah terangi hati-hati mereka dari hamba-hambanya itu dengan
sinar-sinar ilahi dan belas kasih ilahi. Wa adda li dhawahirihim tathiran laha ma'al makhsusa birriqqati wal latafah. Dan Allah siapkan untuk anggota lahir kita dalam bersesuci untuk mensucikan dirinya dalam rangkaian ibadah yang kita persembahkan kepada Allah agar kita diaku sebagai hambanya, itulah Allah siapkan dengan al-makhsusah, air-air khusus yang nanti akan dikenal dengan ma'ul mutlak. Air mutlak, ma'ul mutlak yang bisa dibuat bersesuci. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin al-mustaghriqi binuril huda atrafal alam wa aknafahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat ta'zim kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merata dengan nurul huda, dengan cahaya hidayah dan cahaya petunjuknya, atrafal alam, di semua penjuru atau di seluruh penjuru alam, waqfanah, bahkan juga sampai ke pelosok-pelosok alam. Jadi betul-betul rahmat Allah inilah dengan terutusnya baginda Rasul merata di seluruh penjuru dunia, bahkan sampai ke pelosok alam. Wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin, dan juga mudah-mudahan tambahan rahmat ta'zim itu Allah sampaikan kepada keluarga-keluarga beliau Nabi yang bagus-bagus, yang baik-baik, at-thayyibina at-tahirin, yang suci-suci semuanya. Salatan tamhina tahmina barakatuhu yaumal makhafati, yaitu salawat atau rahmat Allah yang dapat menjaga kita, keberkahan salawat itu nanti yaumal makhafah, di hari kiamat. Lagi pula watantasibu, salawat serta rahmat Allah itulah sebagai benteng di antara kita dan di antara semua ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba Allah pilihan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersolawat dan malaikatnya kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat. Kalau Allah bersolawat itu artinya memberikan rahmat ta'zim kepada baginda Nabi. Kalau malaikat bersolawat itu berarti memohonkan ampun, memohonkan kemuliaan, memohonkan rahmat, memohonkan pengampunan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita mohonkan rahmat ta'zim itu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah limpahkan sepenuhnya. Yang jelas-jelas Nabi Muhammad inilah dengan cahaya hidayah, cahaya petunjuknya merata
di seluruh penjuru alam dan sampai ke pelosok alam. Bahkan tidak hanya kepada baginda Nabi, juga kita doakan, kita mohonkan semoga sholawat itu disampaikan pula oleh Allah kepada keluarga-keluarganya yang baik dan juga yang suci-suci. Dan dengan sholawat itu pula lah keberkahan-keberkahan sholawat itulah menjaga dan memelihara kita dari berbagai macam malapetaka, dari berbagai macam ujian-ujian. Dan inilah sebagai benteng kita di dalam semua apa yang kita hadapi di dunia ini. Maka pantas dengan perbanyak sholawat Allah akan melonggarkan serta memudahkan urusan kita. Dengan perbanyak sholawat kepada Nabi, Allah berikan balasan rahmat. Jika baca 1 sholawat, Allah ganti dengan 10 rahmat. Jika baca 10, maka Allah memberinya dengan 100. Dan jika membaca 100, diberinya dengan 1000. Sampai dengan hitungan yang tak terhingga, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, perbanyaklah bersolawat kepada baginda Nabi, karena Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Makanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kalian alaihi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga wasallimu, dan bacakan salam kepada Nabi. Bersolawat dan salam artinya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan barokah dari sholawat itu. Kita diberi keselamatan dunia akhirat, diberi kebahagiaan dunia akhirat, dan kita akan menjadi orang yang sa'idun, yang bahagia, beruntung, sukses, minat dunia, dari dunia hatal akhirah, sampai akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Apalagi di zaman atau di masa-masa pandemi ini, yang bisa menolak semua bencana, malapetaka, semua itu hanyalah dengan perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan baca sholawat inilah Allah menurunkan rahmat, belas kasih Allah datang kepada kita. Baik itu, di samping Nabi sendiri oleh Allah diberi suatu keistimewaan yang luar biasa, yaitu syafaatul uzma. Diberi suatu peluang untuk menolong kepada umat-umatnya ini. Diberi keleluasaan dengan istilah syafaatul uzma, syafaat yang agung, pertolongan yang agung inilah akan digunakan menolong para hamba-hambanya dari umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas kalau Nabi menyampaikan, inna anjakum yaumal qiyamah, bahwa nanti yang paling selamat dan paling beruntung di hari kiamat itu aktsarukum alayya sholatan. Yang paling banyak bersolawat kepadaku, itulah yang nanti akan selamat di hari kiamat. Nah, makanya Nabi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Dia Nabi Muhammad yang kita harap-harap syafaatnya. Memang tiada lain harapan yang bisa kita andalkan syafaat hanyalah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul, kita mendapatkan rahmat Allah, juga pengampunan Allah, mendapatkan ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana
وقرابات لنا بديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا بديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واستجب دعاءنا وحصل مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا وتمم آمالنا واشف مرضانا وصي جسادنا ونور قلوبنا وانفع بارك علومنا ببركات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين استعين بنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير اللهم صل على محمد